Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapriani SPDI. Saya adalah mahasiswa dalam jabatan BEK 1 tahun 2024 di LPTK YIN Lusemawe, program studi pendidikan agama Islam. Di SDN Negeri 6 Tapak Tuan, pada hari ini, tanggal 18 Oktober 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja dengan menekan iman kepada malaikat. Adapun mode pembelajaran saya gunakan adalah Project Based Learning atau PJBL. Semoga pembelajaran saya bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kurang semangat. Sekali lagi. Apa kabar anak-anakku hari ini semua? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Iya. Ada makan pagi tadi di rumah? Ada. Alhamdulillah. Kalau kita ke sekolah, kita makan dulu. Supaya kita semangat belajar. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Coba kayak minggu belakang, kita masuk. Gimana? Nah, coba. 1, 2, 3. Pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Ya, terima kasih anak-anak ibu semua. Hari ini hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Berarti anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Tapi ibu akan absen juga terus satu persatu. Yang ibu panggil, tolong angkat tangannya ya. Habib, Habib, hadir. Fauzan Malik, Hadir. Nedah Sabir, Nafla Safira, Syarifah, hadir. Teguh Fayad Mustafa, hadir semua. Siapa lagi mau beli? Siapa lagi Bagis? Bu Novita Humaira, ya. Zahra, Maya Ulfa, Mutia Fatin, Cinta. Ada semua ya. Nah, berarti ibu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, baiklah. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada malaikat. Ya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian iman kepada malaikat Allah. 2. Peserta didik mampu menyebut nama-nama malaikat beserta tugasnya. 3. Peserta didik mampu menerapkan perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjutkan, ada yang tahu nggak apa itu iman? Ada yang tahu nggak apa iman? Apa arti iman?
ciptaan Allah SWT. Ya. Ya. Jadi iman itu artinya percaya kepada siapa kita harus percaya? Allah pertama kepada Allah. Rukun iman yang pertama apa namanya? Iman kepada Allah. Ya, yang kedua iman kepada malaikat. Tiga iman kepada Rasul. Ya, empat iman kepada kitab. Lima iman kepada hari kiamat. Ada baik dan ada buruk. Ya, nah hari kiamat, hari akhir ataupun hari kiamat. Nah, jadi iman kepada malaikat itu berarti percaya sepenuh hati bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak nampak, yang selalu taat kepada perintah Allah. Malaikat itu nampak dan kita lihat? Tidak. Kalau ibu sebutkan malaikat itu apa yang terpikir di benak pikiran anak itu? Apa yang tergambarkan? Cahaya. Apa lagi? Apa lagi? Apa yang terpikir kalau ibu bilang malaikat itu kayak mana dia bentuknya? Apa yang terpikir di pikiran anak ibu? Apa? Bersayap, betul. Apa lagi? Nah, kalau disebut malaikat itu pikiran kita kayak mana bentuknya? Pasti kita berpikirnya bahwa malaikat itu bersayap. Pasti di pikiran kita malaikat itu bersayap. Ya kan? Tapi kita tidak tahu bagaimana bentuk malaikat. Bagaimana wujudnya kita tidak tahu. Karena malaikat diciptakan dari apa? Cahaya. Jin dari apa? Api. Kita manusia? Tanah. Berarti kalau malaikat diciptakan dari cahaya, berarti dia makhluk apa? Malaikat dari apa? Yang mulia. Dia selalu menjalankan perintah Allah. Apapun yang disuruh Allah tidak pernah membentak. Apapun, karena malaikat dia tidak punya nafsu. Kayak kita ada nafsu makan, malaikat tidak ada. Apa disuruh sama Allah langsung dikerjakan. Apa malaikat? Malaikat, kamu pergi sana, ini. Kita harus cepat dilaksanakan. Malaikat apa yang pertama? Pak Ibrahim. Jibril. Iya. Jadi betul malaikat Jibril. Kemudian sifat malaikat tadi yang saya sebutkan tadi diciptakan dari apa tadi? Cahaya. Kemudian memiliki apa? Nafsu. Dia hanya taat pada siapa? Kepada Allah. Dia makan atau tidak? Minum? Tidak. Tidur? Tidak. Bagaimana dia bisa mengerjakan tugas dari Allah Subhanahu? Tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Bagaimana? Berarti malaikat itu memiliki kelebihan yang dikasih oleh Allah. Kemudian dia tidak berjenis kelamin. Kita nggak tahu dia laki-laki atau perempuan. Nggak tahu. Kalau ibu memang nggak bisa tahu bagaimana dia malaikat. Karena manusia tidak bisa tahu, tidak tahu bagaimana bentuknya, bagaimana wujudnya. Kita manusia tidak pernah tahu. Yang tahu adalah Sang Pencipta. Siapa Sang Pencipta? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca nih, ibu udah pandai. Kita bisa nih. Kemudian coba lihat lagi. Ada perbedaan malaikat dengan manusia dan jin. Apa perbedaannya? Malaikat diciptakan dari cahaya. Ya. Dakwah. Ya. Kemudian apa lagi? Diciptakan dari bisa taat atau tidak kepada Allah. Ya. Jadi, ya, perbedaan malaikat dengan manusia, perbedaan malaikat dengan kita jelas tentu beda. Malaikat tadi diciptakan dari apa? Cahaya. Ya, sedangkan kita tanah. Beda. Jadi perbedaan malaikat adalah diciptakan dari cahaya yang selalu taat akan perintah Allah. Kalau kita sebagai manusia taat nggak sama Allah? Ada yang taat, ada yang tidak kan? Ada yang salat, ada yang tidak.
ada nafsu, ada akal, ada akalnya juga. Dia bisa taat atau tidak? Iya. Jadi manusia tadi diciptakan oleh Allah dari tanah. Kemudian kita ini memiliki nafsu. Apa nafsu kita? Makan, minum, apalagi tidur, apalagi suka jajan, apalagi suka jalan-jalan. Banyak kan? Kalau manusia banyak. Kemudian kita ada akal atau tidak? Ada. Allah memberikan kita berupa akal pikiran, dikasih kita akal. Kalau kita dikasih akal berarti kalau makhluk yang lain selain manusia ada akal atau tidak? Ada. Contohnya hewan dia tidak memiliki akal. Iya, coba ditambahin. Hewan tidak memiliki akal yang memiliki cuma kita manusia. Ya, kalau hewan dia memang tidak berakal. Kalau kita dikasih akal oleh Allah. Kemudian kita manusia bisa taat sama Allah kan tidak? Bisa. Ada yang taat, tidak. Ada yang salat, ada yang ada yang mengerjakan perintah Allah, ada yang tidak. Kalau kita manusia, ada apa David? Ada. Jangan kecil ada. Kemudian jin tadi diciptakan dari apa? Api. Dari api. Api itu kayak mana? Api panas atau tidak? Kita terbakar atau tidak? Itu jin dari api dia diciptakan. Beda lagi dia ada nafsunya, ada nafsu. Sebagian ada juga, ada yang tidak. Kalau jin itu bagaimana dia? Nafsunya bagaimana? Dia menggoda kita. Di fisiknya, apa kebiasaan, ya kan? Jadi bisa pikiran kita, di fisik-fisiknya, usah sholatnya. Dilarang-larangnya kita kan? Ada beda? Udah waktu salat. Allahu Akbar, Allah punya apa? Azan di masjid. Kita masih sebentar lagi salat, sebentar lagi. Akhirnya ketiduran kan? Ada beda? Ada. Boleh sebentar lagi. Akhirnya ketiduran. Dia malaikat Mikail, dia mengatur rezeki. Iya, mengatur rezeki. Rezeki yang kita makan setiap hari, yang kita dapat setiap hari, itu ada yang mengantarkan. Makanya kita pagi-pagi harus cepat bangun. Malaikat pagi-pagi dia mengantarkan rezeki ke tiap rumah. Makanya kita harus cepat-cepat tiap pagi itu malaikat sudah turun dia. Turun mengantarkan rezeki ke rumah siapa yang sudah terbuka? Rumah siapa yang belum terbuka? Rumah siapa yang sudah bangun? Turun malaikat mengantarkan rezeki. Cuma kita tidak kemudian ada lagi malaikat apa lagi? Akibat tiunya sangkakala berkumpul kita semua lagi di padang mahsyar. Kita tahu siapa yang ada mengerjakan perintah Allah, siapa yang tidak mengerjakan perintah Allah. Itu semua kita saksikan sama-sama semua. Ya, semua kita saksikan nanti di situ. Nah, kemudian ada lagi malaikat Israel. Apa malaikat Israel tugasnya? Dia bernyawa. Kalau Allah berintah ke Israel turun ke bumi, cabut nyawa siapa? Siapa yang suruh cabutnya? Cabut nyawa si Fulan. Israel tidak bisa menjawab dan Kenapa? Karena itu akan perintah. Walaupun Nabi Muhammad itu sendiri tetap akan dilaksanakan. Kalau perintah Allah tidak ada seorang pun yang membantahnya. Jadi malaikat apapun tugasnya tetap dilaksanakan. Ya, tidak ada menunda-nunda. Kalau kita menunda-nunda, tapi kalau malaikat tidak ada menunda-nunda. Ya, dah mengerti? Kemudian ada lagi muka dan nangkir.
bakar dan hancur. Tugasnya iya. Sebelum tidak seram. Pasti ini kita baru saksikan tadi orang meninggal. Sudah ada lihat? Oke, orang meninggal. Begitu nanti 2 langkah, ya, orang yang mengantarkan jenazah ke kuburan pulang, datang malaikat. Berapa? Iya. Iya, betul. Ditanyanya siapa Tuhannya? Kalau kita ada amal, bisa kita jawab apa tidak? Kalau kita nggak ada amal, diam aja kita. Nah, ditanya lagi, siapa nabimu? Gak juga bisa menjawab. Iya, Nabi Muhammad SAW. Gak juga bisa menjawab. Bagaimana? Oh, ini berarti orangnya tidak pernah apa nih? Tidak pernah salah dan tidak pernah melaksanakan perintah Allah. Apa dilarang dikerjakan? Ya. Nah, jadi anak ibu ada gitu. Kita saksikan tadi orang meninggal. Begitu 2 langkah orang mengantarkan ke kuburan dan datang mereka. Nah, ibu. Jadi, kalaupun ada perintah apapun yang dikasih Allah, kita harus cepat-cepat mengerjakannya. Jangan menunda. Seperti apa tadi bilang tadi? Kalau salah ada waktunya kita salah. Jangan kita menunda. Kalau kita menunda, setan gimana dibisiknya sama kita? Gak usah salah tadi. Ada benar di sini? Ada. Nanti sebentar lagi. Akhirnya apa? Ketiduran. Ya, akhirnya ketiduran. Kemudian ada lagi malaikat rakib mencatat amal kebaikan. Iya. Apa yang dicatat? Amal bagaimana dicatat? Amal bagaimana? Coba bisa menjawab. Coba Ustaz. Pika mencatat amal kebaikan. Yang apa kebaikan yang bagaimana? Sholat. Haji. Iya. Iya. Apa lagi? Iya. Apa lagi? Apa lagi? Iya. Takwa. Ustaz apa lagi? Iya, naik haji. Nah, nanti haji itu bagi orang yang iya, betul jawab kita. Mencatat kebaikan. Kalau kita berbuat baik, malaikat juga mencatat. Oh, ya baik ya, catat lagi. Baik juga, dan besoknya baik juga. Besoknya lagi baik juga. Jadi, buku catatan kita yang baik tadi, tiap harinya penuh. Begitu juga sebaliknya. Ada yang mencatat keburukan tadi, mereka siapa? Mereka dia yang jelek-jelek itu dicatat semuanya tuh. Termasuk yang kita bohong-bohong, Ozan. Ada kita akan berbohong, catatnya. Kadang-kadang kita bilang, catat ya. Bahkan itu dicatatnya terus. Apalagi kita kerjakan yang bohong-bohong, yang nggak benar, itu mereka nanti mencatat. Dicatat. Iya, dicatatnya terus. Lebih-lebih kalau puasa. Lebih puasa kan? Kadang-kadang kita puasa, padahal dia nggak puasa. Makan jadi kemana? Ada bohong pada? Ya, bohong. Jadi mereka mencatat semua. Apa yang kita kerjakan, malaikat mencatat. Kita tahu, ngerti? Nah, jadi malaikat semua mencatat apapun yang kita kerjakan, itu malaikat melihat semua. Ya. Kemudian apa lagi? Malaikat apa lagi? Malik penjaga neraka. Bagaimana menjaga Malik itu? Dia menjaga neraka. Itu orang yang kafir-kafir semua ke neraka dimasukkannya. Gak ada ditimbang-timbang lagi loh. Yang gak pernah salah, yang musyrik, yang munafik, semua dimasukkan. Gak ada ditimbang-timbang lagi. Karena buku timbangannya sudah ada, sudah dicatat tadi. Ya, sudah ada. Siapa mereka tadi yang jelek-jelek itu ada. Keartian juga mencatat ya. Apapun yang kita kerjakan semua malaikat mencatat. Kemudian ada lagi malaikat ridwan. Penjaga apa? Surga. Iya, penjaga surga. Surga itu bagaimana? Coba bayangkan. Iya.
Bagaimana surga itu? Cantik. Bagaimana lagi, Hasan? Indah. Oke. Bagus. Lalu di neraka, Hasan? Iya. Kalau di neraka api bilang Ustaz. Minum nanas bilang Ustaz. Pastinya kalau api itu panas. Kalau surga tadi dingin. Apa yang kita mau? Ya. Mau makan apa? Tinggal ambil aja. Apa mau lagi? Tinggal mau tidur tempat yang enak. Minum ada semua apa Ustaz? Ya. Semua ada. Kita tinggal menikmati saja kalau di surga itu. Tapi tentu juga dengan apa? Kita masuk surga tentunya dengan amal. Iya, amal ibadah kita selama kita di dunia. Kalau kita nggak ibadah, bisa masuk surga enggak? Nggak dapat. Jangankan masuk surga, menuju surga pun kita nggak dapat. Dengan teman.
Kalau buka dua. Dan percaya diceritakan ke imannya begini, dia buat sholat puasa pernah dan dia tidak satu pada hari ini. Akan kembali ke sana. Nah, kita disiapkan oleh Allah. Jadi kita akan kembali kepada sana. Baiklah, kenapa ikan tiga? Ada kesimpulan kita ini bisa lagi kita adapun kesimpulan kita beriman kepada Allah. Yang pertama apa? Iman kepada merupakan keyakinan dalam Islam. kita beriman kepada malaikat itu merupakan keyakinan yang sangat penting. Kita beryakin kalau ada malaikat, nanti yang mananya? Pak kita bahwa malaikat itu penting dalam Islam. Nanti kita harus yakin keyakinan yang sama. Cuma manusia mana di sekitar kita, di samping kita yang tidak ada, di sekitar kita ada dia, dia mencatat nih, ini siapa yang baik, siapa yang tidak dicatat. Berarti malaikat dilihat-lihatnya kita, nampak semua di situ. Itu lagi. Ya. Dan ada lagi nomor 3, beriman kepada malaikat. Ada yang kita untuk selalu berbuat baik, menghindari keburukan. Beriman kepada malaikat mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik kepada
Oke, terima kasih ya semua. Dulu. Tahu nggak? Aku nanya, bus. Hijau, hijau. Salam. 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 Nah, sekarang coba salam dulu. Satu bawa dulu. Salam dulu. Salam. Pulang. Salam pulang terus. Ya, kan